Di sebuah desa kecil yang sunyi, terdapat hutan pinus yang lebat dan misterius. Orang-orang desa jarang masuk ke sana saat malam. Di desa itu, hiduplah seorang anak bernama Nara. Usianya 9 tahun. Ia tinggal bersama neneknya di rumah tua dekat hutan. Nara adalah anak yang ceria dan sangat penasaran. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Nara melihat cahaya aneh di ujung jalan hutan. Sebuah lentera kuning bergoyang pelan. Cahayanya redup, tapi menarik perhatian. Nara menatapnya tanpa berkedip. Nenek yang melihat itu langsung terdiam. Nara, dengarkan nenek baik-baik. Jika kamu melihat lentera di hutan saat senja, jangan pernah mengikutinya. Nara mengangguk pelan, tapi rasa penasarannya belum hilang. Malam tiba dengan suasana yang lebih dingin. Angin berhembus pelan di luar jendela. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada suara langkah kecil di halaman. Nara terbangun dan mengintip keluar. Dan ia melihat lentera itu lagi. Lentera kuning itu berada dekat pagar. Bergoyang pelan, seolah menunggu. Jantung Nara berdebar kencang. Ia teringat pesan nenek. Tapi rasa penasaran lebih kuat. Dengan pelan, Nara membuka pintu dan melangkah keluar ke malam yang sunyi. Ia mulai mengikuti lentera itu. Jalan menuju hutan tampak berbeda di malam hari. Pohon-pohon tinggi seperti bayangan raksasa. Suara ranting berderak pelan. Krek, Nara berjalan semakin dalam. Lentera itu terus melayang di depan. Tidak terlalu dekat, tapi juga tidak jauh. Suasana semakin gelap dan sunyi. Tiba-tiba, Nara berhenti berjalan. Ia merasa seperti ada yang memperhatikannya. "Halo," bisik Nara pelan. Tapi tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang berhembus dan lentera yang masih bergoyang pelan. Misteri semakin terasa. Lentera itu tiba-tiba berhenti di tengah hutan. Di bawahnya ada bangku kayu tua. Dan di atas bangku itu duduk seorang anak kecil berpakaian putih. Wajahnya pucat dan matanya senduk. "Kamu siapa?" tanya Nara gemetar. Anak itu menatap Nara dengan sedih. "Aku tersesat," katanya pelan. "Sudah lama sekali." Nara merasa takut, tapi juga kasihan. "Aku mengikuti lentera ini, seperti kamu. Tapi aku tidak pernah menemukan jalan pulang." Angin tiba-tiba berhembus lebih kencang. Daun-daun berguguran di sekitar mereka. Tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan. "Nara," teriak nenek. Nara menoleh dengan panik saat ia melihat kembali ke bangku. Anak misterius itu sudah menghilang. Hanya lentera yang tersisa. Cahayanya mulai meredup perlahan. Nara berlari mengikuti suara nenek. Akhirnya, ia sampai di rumah dengan selamat. Nenek memeluknya erat. Tidak semua cahaya harus diikuti. Nara, terkadang rasa penasaran bisa menyesatkan. Sejak malam itu, Nara tak pernah lagi mengikuti lentera hutan. Dan setiap senja tiba, lentera itu masih terlihat bergoyang pelan di ujung hutan.